إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sebaik-baik bekal, baik dia bekal dalam kehidupan ataupun di akhirat nanti adalah takwa. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mumpung hari Jumat yang penuh berkah dan kita dianjurkan memperbanyak sholawat, mari perbanyak sholawat di hari yang mulia ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita renungi periode-periode masa-masa kehidupan kita di dunia ini untuk atau sebagai iktibar atau untuk introspeksi diri sejauh mana kita telah menjalankan tujuan daripada kehidupan kita di dunia ini. Karena tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada, begitu kata Allah. Ya, tujuan kita yang untuk mengabdi kepada Allah. Sedangkan aktivitas yang lainnya itu adalah sarana untuk mencapai tujuan dalam ayat tersebut. Di dalam Al-Quran sering sekali Allah bersumpah mengenai waktu. Ada seperti misalnya wal-laili, demi malam, wan-nahar, demi siang, wad-duha, demi waktu duha, was-subhi, demi waktu subuh, wal-fajr, demi waktu fajar, dan juga wal-asr, demi waktu. Allah SWT begitu sering bersumpah demi waktu itu menandakan kepada kita sebagai pelajaran bagi kita bahwa perlunya kita memperhatikan masalah waktu. Karena waktu menurut Al-Quran adalah seperti garis lurus, maju terus, dan waktu yang telah lewat itu tidak akan pernah terulang lagi. Makanya mari kita baik-baik dalam menggunakan waktu.
memanajemen waktu. Jangan menggunakan waktu secara mubazir. Gunakan waktu untuk amal dan prestasi. Apabila kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk amal dan prestasi, maka kita tergolong lafi khusr, orang-orang yang merugi. Karena itu tidak akan pernah terulang lagi waktu yang telah lewat. Dan Allah ada satu surat dalam Al-Quran khusus mengenai waktu. Karena itu pentingnya kita mempergunakan masalah waktu itu. Wal ashr, demi masa, inna insana lafi husri, sesungguhnya manusia itu dalam merugi. Semuanya manusia itu merugi, tidak ada kecualinya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil sabr wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang tidak merugi cuma itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, mengerjakan amal soleh. Wa tawasau bil haqq, nasihat menasihati dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran. Itulah orang yang tidak merugi, kecuali itu merugi semuanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menurut Quran, periodisasi kehidupan manusia itu ada tahap-tahapannya. Pertama, periode ini adalah periode masa ruh. Itu ini kata Quran ya. Sewaktu di masa ruh, manusia itu pernah berjanji bahwa mereka akan menaati Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Itulah janji manusia sewaktu di alam ruh. Kemudian badan atau fisik manusia itu mengalami proses evolusi biologis. Yang pertama dari saripati tanah, kemudian dari saripati tanah berubah menjadi nutfah, kemudian mengental menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging berubah dia menjadi izam, yaitu tulang-tulang yang dibungkus oleh daging. Kemudian ditiuplah roh itu. Maka manusia itu berada dalam periode dalam rahim ibunya atau masa arham. Kemudian atas kehendak Allah lahirlah dia ke dunia ini, mengalami masa atau fase kanak-kanak, kemudian akil balik, sehat tubuhnya, kemudian pada saat itu diserahilah dia tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu untuk menerjemahkan kehendak ilahi. Kepadanya diberikan pegangan hidup, Al-Quran dan hadis, itu yang untuk memandu kehidupannya. Kemudian kepadanya juga dijelaskan siapa teman hidup, yaitu mukminin dan mukminat. Kemudian berapa lama manusia itu mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Ada yang lahir atau diciptakan Allah dalam keadaan lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Ada yang mengalami masa pikun, kemudian meninggal dunia. Dan ada juga yang diciptakan Allah lemah, kemudian kuat. Pada masa kuat dia dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan menemui ajalnya.
Jadi selagi kita diberi kesempatan hidup, maka pergunakanlah waktu hidup itu untuk persiapan bekal di akhirat kelak. Karena mati itu pasti. Jangan kita lalai. Kemudian mengenai al-maut atau kematian ini ada pesan-pesan Rasulullah kepada kita. Yang pertama, Rasulullah berpesan, jangan takut mati, karena mati itu pasti terjadi. Tapi takutlah akan hidup setelah mati. Karena begitu manusia itu meninggal dunia, ruhnya hidup di barzakh, di alam kubur. Seketika itu manusia akan merasakan nikmatnya amal soleh. Itu yang dikatakan dengan nikmat kubur. Kemudian bagi yang banyak dosa, bermaksiat, dia juga akan merasakan di mana pedihnya siksa kubur. Oleh sebab itu, pergunakan waktu untuk amal dan prestasi. Kemudian selain jangan takut mati, seorang muslim juga harus berani hidup. Itu pesan Rasulullah. Jangan meminta mati, apalagi melakukan sesuatu atau melakukan bunuh diri, itu dosa besar. Orang yang bunuh diri bukan pemberani, tetapi itu adalah pengecut. Berani mati tapi tidak berani hidup. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga adalah banyak-banyaklah mengingat kematian, bahwa kamu semua akan mati, kita semua akan mati. Silakan kita mencintai istri kita, mencintai ayah ibu kita, mencintai anak-anak kita, tapi harus siap untuk berpisah dengan mereka. Bisa jadi mereka meninggalkan kita duluan, atau kita yang meninggalkan mereka duluan. Pada saat kita mengantarkan jenazah ke kuburan, kita harus ingat bahwa suatu saat kita akan diantarkan seperti itu. Saat kita mensolatkan jenazah, kita harus ingat bahwa suatu saat kita akan disolatkan. Jadi pandai-pandailah kita menggunakan waktu, isi waktu dengan amal dan prestasi supaya tidak tergolong lafi husri. Apabila manusia itu telah menemui ajalnya, Rasulullah menyampaikan kepada kita, maka terputuslah semua aktivitasnya, terputuslah semua amalnya. Dia tidak bisa lagi menambah amalnya, kecuali ada 3 investasi yang bisa membantunya kekal di akhirat. Yaitu yang pertama, amal jariah, yaitu harta bendanya yang diinfakkan selagi dia hidup. Itu akan terus mengalir dan bisa membantunya terus-menerus di akhirat. Beruntunglah bagi yang menginfakkan hartanya. Kemudian menurut Rasulullah, investasi seseorang juga yang akan kekal tetap mengalir adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan dan bermanfaat untuk manusia. Kemudian yang ketiga, investasi di akhirat juga menurut Rasulullah adalah doa anak yang soleh, yaitu yang selalu mendoakan orang tuanya. Beruntunglah bagi mereka yang telah memiliki ketiga investasi tersebut, dan sangat merugilah
bagi mereka yang meninggal dan meninggalkan harta, tetapi tidak menginfakkan hartanya selama dia hidup di dunia, dan malah menjadi sengketa atau rebutan bagi ahli warisnya. Bagaimanapun banyaknya dosa kita, tetapi kita berharap di akhir hidup kita kelak kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai husnul khotimah. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.